Bab 21 Halo Kakak Luo, alur cerita Swallowed Star. Pada hari Luo Feng dibebaskan, dua orang Zhou Huayang dan Zhang Hao Bai berada di sebuah ruangan di sebuah rumah teh yang eksotis. Saudara Zhou, apakah ada yang salah? Anda menelepon saya di sini pagi-pagi sekali, Zhang Hao Bai berkata dengan suara pelan dan tenang. Apakah hal itu menghasilkan hasil? Jika Anda melakukannya, maka yakinlah saudara Zhou, sama sekali tidak ada masalah dengan bagian uang. Zhang Hao Bai menantikan apakah lengan dan kaki Luo Feng patah atau tidak. Zhou Hua yang duduk di sana dengan wajah muram, tidak mengatakan apapun. Saudara Zhou, Zhang Hao Bai merasa ada sesuatu yang aneh dengan suasana hati dan tenang berkata, Saudara Zhou, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Zhang Hao Bai, kejamnya. Kamu lelah hidup dan mencobaku menggoda. Zhou Hua yang membocorkan dingin ke arah Zhang Hao Bai. Apa yang saya lakukan? Pikiran Zhang Hao Bai kosong saat dia dengan berkata, Saudara Zhou, apa yang terjadi? Katakan dengan jelas. Zhang Hao Bai tahu ada sesuatu yang salah karena sikap dan wajah Zhou Hua yang, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Zhou Hua yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Zhang Hao Bai, kamu menyuruhku mematahkan kaki dan lengan Luo Feng, kan? Ya apa? Zhang Hao Bai berkata sambil menganggukkan kepalanya. Apa? Zhou Hua yang berkata dengan dingin sambil mencibir, Luo Feng yang ingin kau tangani adalah seorang calon petarung. Calon petarung. Zhang Hao Bai menjadi benar-benar kosong untuk sesaat. Diam. Ruangan itu benar-benar sunyi. Wajah Zhang Hao Bai pucat dan dia duduk di sana tanpa menggerakkan rambut. Bola keringat terus-menerus keluar dari dahinya. Zhou Hua yang tertawa dengan dingin di samping saat dia menyesap tehnya, tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Perasaan cemburu Zhang Hao Bai benar-benar hilang. Satu-satunya perasaan yang tersisa adalah ketakutan. Keluarganya kaya, jadi dia menjelaskan tentang hak istimewa calon pejuang. Baginya telah mengirim orang untuk mematahkan lengan dan kaki calon pejuang dapat melalui agen keamanan kota Jiangnan dan menahannya. Begitu dia memasuki badan keamanan, hidupnya hancur. Tidak, wajah Zhang Hao Bai benar-benar pucat. Kamu akhirnya takut dan kaget sampai tidak bisa berkata-kata. Zhou Hua yang dengan marah membanting cangkir itu ke atas meja dan berteriak, sial, jika sampah ini benar-benar ingin mati, maka jangan menyeretku ke bawah bersamamu. Seorang calon pejuang, Anda mengirim saya untuk mematahkan lengan dan kaki calon pejuang. Jika dia melaporkan ini ke agen keamanan, saya dalam masalah besar juga. Zhou Hua yang dengan marah mengatupkan giginya. Saudara Zhou, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Kata Zhang Hao Bai, saya tidak ingin ditangkap ke agen keamanan. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Badan keamanan. Bagi warga biasa, ini adalah tempat yang misterius namun menakutkan. Jika Anda tertangkap oleh mereka, hidup Anda praktis telah berakhir. Oh ya, saudara Zhou, apakah kamu mengadukan aku? Mata Zhang Hao Bai berbinar. Jika saja Zhou Hua yang tahu bahwa Zhang Hao Bai mengirimnya untuk melakukan ini, maka dia masih memiliki harapan jika dia tidak marah. Apa yang kamu pikir kamu anjing? Zhou Hua yang dengan marah berkata sambil berdiri dan menunjuk ke arah Zhang Hao Bai, orang-orang pemerintah menginterogasi saya dan saya masih tidak berani mengatakannya. Jika tidak, maka aku akan mati untukmu. Zhang Hao Bai membeku. Memang, jika Zhou Hua yang tidak mengatakan yang sebenarnya, maka dia akan berada dalam masalah besar. Aku hanya datang dan memberitahumu ini karena kita telah bersama selama bertahun-tahun. Setidaknya kamu akan tahu apa yang terjadi ketika kamu ditangkap oleh agen keamanan. Zhou Hua yang mencibir, aku menyarankan kamu untuk kembali dan mendiskusikan ini dengan ayahmu. Ayahmu memiliki lebih banyak koneksi,
jadi dia pasti akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk melakukan sesuatu tentang hal ini dibandingkan denganmu. Saudaraku, saudaramu Zhou tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi, aku akan pergi dulu. Saya sudah bayar tagihannya, jadi Anda tidak perlu membayar. Setelah mengatakan itu, Zhou Hua yang langsung membuka pintu dan berjalan keluar. Hanya Zhang Haobai yang tersisa di ruangan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Haobai duduk di kursi dan menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya apa yang terjadi. Bagaimana dia bisa menjadi calon petarung? Sebelum ujian sekolah menengah, dia hanya memiliki kekuatan tinju 800 kg. Hanya dalam beberapa hari ini, bagaimana dia menjadi seorang calon petarung? Tidak, saya tidak ingin ditangkap oleh agen keamanan ayah. Aku harus pergi mencari ayahku. Zhang Haobai berlari keluar dari rumah teh dengan wajah pucat dan berlari pulang secepat yang dia bisa. Di rumah, Zhang Haobai duduk di sofa ruang tamu dengan kedua tangan terkepal dan tubuhnya gemetar. Pintunya terbuka. Haobai, untuk apa kau memanggilku begitu mendesak? Dan kau bahkan berkata jika aku datang terlambat, kau akan mati. Zhang Zelong buru-buru pulang dari perusahaan. Ketika dia melihat raut wajah putranya, dia merinding ketika dia berpikir, tidak bagus. Anak ini, Haobai pasti terjebak dalam sesuatu yang besar. Ayah, aku dalam masalah. Zhang Haobai mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Hanya beberapa kata-kata sederhana ini, saya dalam masalah, membuat hati Zhang Zelong menjadi dingin. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Beritahu saya secara spesifik dan jangan tinggalkan apapun. Katakan semuanya dengan jelas. Ekspresi Zhang Zelong menjadi serius. Meskipun dia tahu ada masalah, dia tidak panik. Dia bertahan selama periode Grand Nirvana, jadi hal-hal apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Zhang Haobai menarik napas dalam-dalam. Seperti ini, terakhir kali di taman kami, sebuah perusahaan renovasi datang untuk memindahkan furnitur kami. Dari awal sampai akhir, Zhang Haobai tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan semuanya. Kamu benar-benar mencoba untuk menghajar calon petarung. Zhang Zelong menatap. Saya tidak tahu. Ketika Zhang Haobai melihat ayahnya menatap seperti ini, dia panik. Jika saya tahu, maka bahkan jika Anda memukul saya sampai mati saya tidak akan melakukannya. Zhang Zelong menarik napas dalam-dalam, dan tanpa berkata apa-apa, mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Bip-bip berbunyi. Suara ini datang dari ponsel Zhang Zelong. Zhang Zelong tidak bisa menahan cemberut. Apa yang terjadi, ayah? Zhang Haobai bertanya. Aku menelepon pamanmu, tapi dia berburu monster di luar kota. Zhang Zelong duduk di sofa, tunggu pamanmu menelepon kembali di luar kota. Tidak ada yang tahu di mana monster bisa bersembunyi. Sehingga biasanya masyarakat mencari tempat yang aman terlebih dahulu sebelum menghubungi orang yang ada di kota. Sebentar kemudian, kakak, ada apa? Sebuah suara rendah terdengar, aku agak sibuk sekarang masalah kali ini besar. Keponakanmu kacau balau, kata Zhang Zelong, matanya merah. Apa yang dilakukan Haobai? Kakak, katakan padaku, aku sedang mendengarkan suara itu datang dari saudara laki-laki Zhang Zelong, Zhang Zihu. Ini seperti ini. Zhang Zelong segera mengulangi semua yang baru saja dikatakan putranya kepadanya. Setelah hening sejenak, suara Zhang Zihu terdengar. Haobai anak ini berani membuat masalah dengan calon petarung. Itu terlalu berani. Oke, mulai sekarang, tinggallah di rumah setiap hari Haobai. Jangan menimbulkan masalah lagi di luar. Dan jangan melakukan kontak dengan Luo Feng itu, oke? Paman Zhang Haobai, seolah-olah dia memegang sedotan terakhirnya, mengangguk setuju. Oke, kalian tidak melakukan apa-apa. Suara dari ponsel melanjutkan. Tunggu aku pulang. Bahkan jika agen keamanan datang dan menangkap Anda, jangan lakukan apapun. Tunggu aku kembali apapun yang terjadi. Misi saya saat ini cukup penting,
jadi saya perkirakan saya akan membutuhkan 1 atau 2 bulan lagi sebelum saya dapat kembali. Oke, Zhang Haobai mengangguk. Yakinlah, Haobai. Kamu adalah anak tunggal kakakku, aku akan melakukan segala daya untuk melindungimu. Suara dari ponsel melanjutkan, kakak, kaptenku memanggilku, jadi aku tidak akan mengatakannya lagi. Ingat, jangan lakukan apa-apa dan tunggu aku kembali. Panggilan berakhir. Baru sekarang Zhang Zelong dan Zhang Haobai bisa menghela nafas. Keluarga Zhang panik, tetapi keluarga Luo senang. Setelah makan malam, Luo Feng membawa saudaranya Luo Hua ke bawah dan berjalan sambil mendorong kursi roda. Saudaraku, kami telah tinggal di daerah ini selama belasan tahun. Ayah dan ibu telah tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun. Luo Hua mengangkat kepalanya dan melihat ke apartemen. Apartemen itu penuh sesak dan hanya memiliki sedikit tumbuhan. Setelah kita meninggalkan tempat ini dan pergi ke daerah Mingyue itu, saya ingin keluar dan berjalan-jalan sendiri. Menaiki dan menuruni tangga setiap hari adalah tugas yang sangat sulit bagi Luo Hua yang cacat. Oke, Luo Feng tersenyum sambil mengangguk dan mendorong kursi roda. Hua, akhirnya kita akan terkena sinar matahari, akhirnya kita bisa keluar dari ruangan kecil itu. Dan ibu dan ayah akhirnya tidak perlu tidur di sofa. Luo Hua mengangguk. Mereka berharap untuk hari ini, sudah lama sekali. Seseorang datang. Luo Hua mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Seorang remaja muda berkacamata tersenyum saat dia berjalan mendekat. Dia pertama kali tersenyum pada Luo Hua yang cacat dan kemudian menatap Luo Feng. Kakak Luo, kan? Kamu adalah... Luo Feng menatapnya dengan curiga. Laki-laki remaja itu tersenyum. Halo, saudara Luo. Nama saya Zhou Huayang. Apakah saudara Luo punya waktu untuk kita mencari tempat dan mengobrol?